Kenapa? Jadi karena dia merasa materi itu tidak penting, dia lupakan. Tapi coba kalau misalkan materi itu punya makna, dia masih akan ingat sampai detik ini. Harus selalu kerja keras. Oke, satu lagi pertanyaan dari teman online kita. Saya bacakan langsung Bapak. Dari Ida Fitriah, Rembang. Maaf Pak, mau bertanya, bagaimana sih cara mengatasi anak didik yang tidak bisa diberi nasihat dengan kata-kata dan selalu membantah ketika dinasehati? Terima kasih Pak sebelumnya. Monggo silakan dijawab. Ini kayaknya pertanyaan guru ya. Bagaimana caranya untuk menasehati anak yang tidak bisa dinasehati dengan kata-kata? Begitu ya? Jangan pernah pasang target kepada semua guru, dosen, calon guru. Jangan pernah pasang target untuk bisa mengubah seseorang dalam waktu singkat. Ada orang tua yang ngajarin anaknya seumur hidupnya, tapi anaknya masih aja bandel sama orang tuanya. Ada kan? Jadi kalau misalkan kondisinya seperti itu, bagaimanakah seorang guru atau dosen bercita-cita bisa ngajarin anak dalam waktu singkat? Nah, kamu kalau dikasih tahu tuh nurut ya. Ya belum tentu. Karena apa? Karena setiap orang itu otonom, setiap orang itu independen, setiap orang ingin dia hidup di dunianya sendiri. Dan karena itu, maka jangan pernah pasang target untuk bisa bilang, nah kamu jadi gini ya, terus langsung tiba-tiba berubah menjadi seperti itu. Kalau ada anak yang bisa, atau ada anak yang tidak bisa dinasehati dengan kata-kata, maka berpotensi besar dia juga tidak bisa dinasehati dengan hal-hal yang lain. Jadi jangan pasang target untuk itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gini ceritanya ya. Manusia beradab itu karena dia mengakumulasikan pengetahuan dan kebudayaan dari masyarakat pada setiap individu. Jadi ketika anak baru lahir, sebenarnya dia langsung diajarin sama anak-anak, sama orang tuanya, sama tetangganya untuk melakukan begini dan begitu. Tetapi apa yang masuk ke dalam otaknya itu adalah sesuatu yang menurut otaknya berguna saja. Ini pentingnya, karena otak bekerja sesuai dengan apa yang menurut dia butuhkan saja. Kalau tidak, dia akan lupakan. Contohnya beginilah. Acungkan tangan di sini, siapa yang ingat? Atau ya, saya tunjuk aja lah, saya tunjuk ya. Akang yang ini nih, Akang, sudah menikah belum? Belum menikah, punya pacar? Baru putus? Kok pas ya? Oke. Udah hubungan berapa lama? Baru mau 2 bulan langsung putus. Sedih ya? Ya udah. Nyatainnya tuh tanggal berapa? Tanggal 26 tahun kemarin. Berarti Desember, 26 Desember tahun kemarin ya. Oke. Sedih nggak sih? Oke. Saya nggak akan membuat dia berurai air liur. Air mata ya. Oke. Mas, 4 hari yang lalu makan siang pakai apa menunya? Nasi Padang. Masih ingat ya? Oke. Nah, sekarang, kenapa dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan detail saya itu? 4 hari yang lalu dia makan nasi Padang, dan 2 bulan yang lalu dia nyatain, yang kemudian 2 bulan kemudian putus. Kenapa dia bisa ingat? Karena ada makna di situ. Ada sesuatu penting yang diingat di situ. Karena apa? Karena sesuatu itu penting. Bahkan ketika itu menyakitkan, masih diingat. Kenapa seperti itu? Karena itu penting untuk kehidupannya. Jadi orang hanya akan mengingat sesuatu yang menurut dirinya secara pribadi itu penting. Kalau tidak seperti itu, maka dia akan dilupakan.
Bagaimana cara proses melupakannya itu? Ketika sel-sel baru dalam otak tumbuh lahir, sel-sel lama mati tanpa dia menyerahkan informasinya itu kepada sel-sel baru, maka dia akan dilupakan. Nah, karena sel tubuh, sel otak manusia itu terus-terusan berganti, maka dia hanya akan melanjutkan informasi penting pada sel barunya, gitu. Nah, sekarang kita ajukan sebuah pertanyaan. Kalau saya ngajarin anak-anak saya, tapi pengajaran itu belum tentu relevan buat anak itu di masa depan, maka dijamin dia, si anak itu akan melupakannya dan tidak akan mempedulikan kita. Dan pada akhirnya dia tidak akan nurut pada pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan kita. Gak akan diturutin. Karena apa? Menurut dia itu tidak penting. Contoh yang lainnya adalah begini. Di sini semuanya mahasiswa. Di sini mahasiswa. Akang yang tadi itu saya tanya lagi. SD kelas 3, pelajaran bahasa Indonesia, bab kedua semester 2, itu tentang apa? Lupa. Ya udah, kalau gitu materi bab ketiga aja. Lupa juga. Karena apa? Jadi, karena dia merasa materi itu tidak penting, dia lupakan. Tapi coba kalau misalkan materi itu punya makna, dia masih akan ingat sampai detik ini. Jadi, saya mohon maaf ya, bukan berarti saya membela si anak nakal yang tidak mau ngedenger itu. Tapi kita kembali kepada diri kita sendiri, maksudnya apa? Hanya diri kita yang mampu kita ubah. Kita nggak mungkin menuntut orang lain mengubah dirinya sesuai dengan apa yang kita mau. Mustahil. Kalau kita mancing ikan, umpannya apa? Cacing. Betapapun kita tidak suka makan cacing, kalau mancing ikan harus pakai cacing. Saya kesukaannya adalah batagor. Tapi kalau misalkan saya mancing ikan, nggak mungkin batagor itu dijadikan umpan. Karena apa? Karena untuk bisa mempengaruhi si ikan, saya harus menyesuaikan dengan kesukaan si ikan, bukan kesukaan saya sendiri. Jadi bagaimana cara mengubah orang lain? Nggak bisa, dan kita nggak bisa menuntut itu. Yang paling mungkin adalah mengubah diri kita sendiri, agar diri kita itu cukup bermakna untuk orang lain. Dengan cara seperti itulah kita bisa mempengaruhi orang lain. Jadi pernyataan-pernyataan Pak Jokowi itu gak ada yang penting. Tetapi ketika dia menjadi presiden dan setiap kebijakannya itu berdampak besar terhadap 270 juta masyarakat Indonesia, maka pernyataannya itu pasti akan di close up oleh media massa, pasti akan ditulis oleh media-media besar. Karena apa? Karena dampaknya pada orang lain. Kalau misalkan dia sudah menjadi pribadi sebagai dirinya Jokowi sendiri dan dia ngomong apa aja, nggak akan di-highlight. Kenapa? Karena nggak penting. Jadi bagaimana caranya mengubah orang lain sesuai dengan apa yang kita mau? Sulit. Tapi ubahlah diri kita sendiri agar kita menjadi sangat penting untuk didengarkan oleh orang lain. Kurang lebihnya seperti itu ya. Sekali lagi, bukan membela si anak yang tadi itu. Tetapi karena kita adalah guru, fokuskan bagaimana caranya agar diri kita cukup layak untuk didengarkan oleh orang lain. Terima kasih.